Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video yang lalu, yaitu cara mendownload EasyCAD. Nah, sekarang kita coba membuat videonya. Yakinkan bahwa EasyCAD-nya sudah terinstall ya. Ada gambar seperti pensil di desktop. Kemudian ketika diklik keluar ini EasyCAD Pro. Nah, ini tinggal kita klik saja OK. Setelah diisi email ya, maka terbuka seperti ini nih lembar kerja kita. Ini sebetulnya sistem kerjanya hampir sama dengan PPT atau PowerPoint ya. Nah, ini lembar kerja kita, slide ya, slide-nya. Nah, ini untuk membuka new project atau proyek baru yang akan kita kerjakan, akan keluar seperti ini. Karena kita sudah buka, proyeknya kosong, kita yes kan saja. Jadi proyeknya sudah terbuka ya. Kita kenalkan dulu beberapa tombol. Yang ini adalah untuk kalau kita sudah membuat kemudian kita simpan proyeknya, maka kita cari ada di mana, maka akan kita lanjutkan untuk diedit. Kalau ini untuk menyimpan setelah selesai atau sebelum selesai tapi ingin kita tunda, boleh disimpan dengan save as. Kalau save as ini proyek baru dengan lain nama misalnya, nah kita bisa save as. Yang ini adalah untuk new slide, jadi untuk menambahkan slide baru. Nah, ini kerja kita biasanya dengan gambar image ya. Gambar ini ada yang bawaan dari aplikasi, atau kita bisa coba ya, kita klik saja. Nah, ini image-nya atau gambarnya, banyak sekali pilihan, tergantung ada tema-tema di situ. Tinggal klik saja, kita lihat mana yang akan kita gunakan untuk membuat video yang cocok dengan tema yang akan kita buat. Saya coba klik ke beberapa, nanti tinggal dilihat sendiri saja. Lengkap di sini ya, banyak kalau kita membutuhkan gambar-gambar sesuai dengan tema video yang akan kita buat. Ini pilihannya sangat-sangat banyak. Nanti kita coba bagaimana sih cara menyeleksi atau memilih video sehingga masuk ke dalam lembar kerja kita. Tapi sebelumnya kita coba cari-cari dulu mana yang akan kita coba untuk dimasukkan ke lembar kerja kita ya. Perhatikan baik-baik bahwa ini sistem kerjanya hampir sama dengan PowerPoint, jadi tinggal diklik saja. Kalau di PowerPoint itu dengan insert ya. Kalau di sini ada tombol di atas, tinggal kita klik kemudian kita cari. Ini kita akan mulai mencoba untuk memasukkan gambar. Coba akan saya pilih yang ini ya. Kita klik saja, maka dia akan masuk ke lembar kerja kita. Kalau kita klik dua kali, ya, klik dua kali gambar yang sudah ada di sini akan muncul seperti ini. Warna biru, ada bendulan-bendulannya. Ini bisa kita perkecil, perbesar atau diputar, diatur posisinya. Nah, diatur misalnya di atas, di bawah, di tengah dan seterusnya. Ini tinggal di drag saja dengan kursor atau dengan mouse ya, atau dengan yang ada di laptop kita ya, ada kiri ya, tinggal ditekan terus ditarik gitu. Dan untuk menghilangkannya tinggal di delete saja. Bagaimana kalau kita ingin memasukkan gambar yang ada di laptop ya, ini di sini ya, di PC ya. Nah, tinggal klik saja, muncul yaitu pencarian di sini browser. Nah, tinggal dicari di mana gambar yang akan kita masukkan ke dalam lembar kerja kita. Kita menyimpannya di mana ya. Ini saya coba di share ya. Kita cari mana gambar yang cocok dengan tema. Sebaiknya sih kita siapkan dulu supaya gampang nanti mencari. Aja ada folder khusus untuk membuat video gambarnya, jadi mudah. Nah, kalau ini dicoba, saya coba cari yang lain saja. Kita klik misalnya yang ini, akan muncul awalnya seperti ini ya, abstrak ya, bentuknya masih abstrak. Kita klik add yang ada di bawah. Setelah kita klik akan masuk ke slide. Nah, seperti ini. Kalau kita klik dua kali di gambarnya akan berubah menjadi biru ini supaya bisa kita edit. Kita dibesar atau diperkecil atau digeser, diputar, tergantung keinginan kita atau daya khayal, daya kreatif kita mau dibuat seperti apa. Ini bisa diperkecil ya, diperbesar dan seterusnya. Ini gambar ya, ini baru kita coba-coba saja dulu.
tombol-tombolnya, lalu kita delete saja dengan del ya. Kalau misalnya tidak digunakan, delete dengan del. Nah sekarang bagaimana memasukkan teks ya, teks. Nah di sini ada nih teks, kita lihat jenis teksnya, fontnya mau yang mana, tinggal dipilih aja semaunya kita, mau yang mana yang kira-kira bagus, yang kira-kira cocok dengan video kita. Tinggal dipilih saja jenis hurufnya yang sudah ada di aplikasi atau yang ada di laptop kita. Ukurannya ini biasanya saya menggunakan yang 32. Kenapa? Karena kadang-kadang terlalu besar ya, dengan ukuran yang besar akhirnya terpotong atau menjadi 2 atau 3 baris. Nanti bisa diatur-atur saja. Nah ini untuk mengatur kiri, kanan, tengah, lurus dan sebagainya. Contohnya ini tinggal diketik saja ya, video pembelajaran misalnya, kita ketik. Nah setelah diketik tinggal kita klik OK, di bawah muncul di situ. Nah bagaimana cara memindahkannya? Ini diklik 2 kali seperti tadi. Nah ini bisa diperbesar, diperkecil dan seterusnya, bisa digeser-geser atas bawah dan seterusnya. Terus untuk mengembalikannya kita klik 2 kali lagi di luarnya. Oke, maka dia ini di Jawanya ya. Kalau misalnya kita dibilang ini contoh dulu bagaimana memasukkan video. Nah ini kita tinggal cari videonya, ada di laptop misalnya. Kalau kita cari saja dimana video yang akan kita siapkan untuk dimasukkan ke dalam rancangan video pembelajaran yang akan kita buat. Kita cari posisinya ada di mana, kemudian kita klik saja, kita buka video yang akan kita masukkan. Misalnya ini ya, yang ada di sini, yang video yang sudah disiapkan untuk contoh saja. Tinggal klik saja, kemudian oke. Nah kita di checklist ini aja, checklist kualitasnya ya. Jadi kualitasnya kira-kira mau seperti apa ya. Diklik ini 2, ini dikasih centang dua-duanya ya. Ini awalnya dari 0 seperti ini ya, kita centang. Setelah dicentang baru edge, maka proses dia akan masuk tergantung videonya ya. Kalau panjang berarti lama ya, kalau videonya sedikit atau pendek maka dia sebentar saja untuk masuk ke dalam slide yang kita siapkan. Tapi kalau misalnya panjang ini akan lama. Nah kebetulan ini agak panjang, jadi kita sabar dulu nunggu sampai nanti betul-betul siap. Nah seperti ini. Bagaimana caranya? Misalnya kita memperkecil videonya supaya tidak terlalu penuh, klik 2 kali seperti biasa. Muncul biru seperti ini, kita bisa geser-geser, kita bisa rubah-rubah kecil, besar ya, dan seterusnya. Kalau misalnya ini tidak usah kita gunakan karena ini baru contoh saja, nanti kita hapus. Nah ini nanti preview ya. Preview itu untuk setelah kita masukkan gambar, video dan sebagainya, kita coba dulu seperti apa gerakannya. Nah itu preview. Biasakan setelah membuat satu slide kita preview dulu. Yaitu video. Nah, ini musik ya. Musiknya sudah banyak nih yang ada di sana. Kita bisa coba-coba dulu musiknya satu persatu, cari yang cocok. Ini banyak ini kalau dicari tuh ya. Kita cari musiknya banyak di situ. Nah, pilih-pilih saja. Setelah ketemu baru kita klik. Nah, dia akan masuk ke dalam slide kita. Ya. Oke, seperti itu. Bagaimana kalau musiknya misalnya di sini nggak ada yang cocok nih, misalnya kita inginnya cari di laptop yang ada. Nah ini tinggal browser aja dicari ya, diklik ya. Oke, kita akan dibawa ke laptop kita. Nah gitu ya. Ini seperti ini. Cari di mana? Misalnya di sini di musik. Cari musik apa yang akan kita gunakan. Tinggal kita pilih seperti tadi, gitu ya. Oke, itu adalah cara memasukkan musik ya. Ini untuk voice. Jadi kalau misalnya nanti kita langsung dengan suara kita rekamannya, ini bisa diklik saja di sini. Jadi otomatis nanti membuat video sambil kita komentari atau kita kasih ilustrasi suara kita menjelaskan videonya. Nah, jadi nanti satu kali kerja semua dapat, itu suaranya ada, videonya juga ada. Nah ini untuk background. Nah, perhatikan background ini
Ya banyak pilihannya, misalnya kita tidak mau latar putih, cari yang lain saja supaya bagus atau disesuaikan dengan tema kita. Dipilih banyak pilihannya, ini ukurannya, tinggal diatur saja. Ini gampang, tinggal klik saja. Nah kalau diklik, dia akan masuk ke slide yang sudah kita siapkan. Ini nanti tulisannya di sini misalnya, saya mau bikin tulisannya di sini, di layar ini ya, atau di manalah, di luar layar dan sebagainya. Sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan hayalan atau kreativitas kita, bisa di luar atau di dalam. Banyak ya temanya, backgroundnya. Kita lihat backgroundnya itu tinggal dipilih saja jenis-jenisnya, dan background ini juga mungkin akan membuat video kita kelihatan lebih indah gitu ya. Nah ini lihat, ada yang layarnya besar, ada yang pinggir jalan, ada di tempat-tempat tertentu, nah tinggal diatur saja. Ya background ini tidak harus digunakan juga kalau misalnya kita tidak mau pakai background, misalnya mau layar putih saja, atau cukuplah dengan satu background yang kita inginkan supaya nanti videonya bisa diatur-atur lagi dan ruang kerjanya lebih luas. Karena kelemahan dari background ini adalah ruang kerjanya semakin sempit karena dibatasi oleh gambar-gambar. Tapi kalau misalnya full putih saja, kita lebih luas untuk menjelaskan materinya. Kalau saya biasanya dengan background putih saja. Bagaimana cara menghilangkannya? Tinggal kita klik saja tadi ya, yang bagian background. Kemudian lihat ada di bawah ini ya. Nah ini di bawah nih. Nah, kalau kita klik, maka background yang sudah kita pilih tadi itu akan hilang atau kembali ke putih seperti ini. Kalau misalnya sudah putih ini kan kita enak nih mengerjakannya, karena kenapa? Lebih luas ya, ruang kerja kita lebih luas. Kalau ini nanti buat tangan ya, tangan yang menulisnya ini banyak jenis-jenisnya, tinggal kita cari saja. Misalnya yang membuatnya perempuan, cari saja tangan yang perempuan. Kalau misalnya pembuat videonya laki-laki, kita pilih tangan yang laki-laki. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam dan sebagainya, tergantung selera kita saja. Lalu alat tulisnya ada yang besar, ada yang kecil ya, tinggal kita pilih saja kita mau pilih yang mana. Ini ukurannya, kita pilih nanti ukurannya berapa ukurannya, tinggal kita klik saja. Ada dua ukuran ya yang bisa kita pilih, besar dan sedang atau standar. Silahkan pilih yang mana. Kalau sudah kita pilih, misalnya sudahlah kita pilih satu tangan yang nanti akan kita gunakan dengan ukuran yang sedang saja, normal ya. Kita klik saja yang mana tangannya ya, kita mau pilih yang mana, misalnya yang ini. Udah selesai, berarti nanti sesuai dengan pilihan kita ya. Nah untuk mencobanya, kita coba dengan teks ya. Kita tulis misalnya video pembelajaran misalnya ya. Nah video pembelajaran, kita klik OK. Nah setelah kita klik OK, kemudian ini kita atur. Nah setelah itu kita coba dengan review ya. Nah ini sesuai dengan yang kita pilih tadi ya. Kita coba saja dengan review seperti ini ya. Jadi biasakan selesai membuat, kita coba dengan previewnya supaya lebih menarik atau lebih mudah untuk mengaturnya. Oke, kalau ini itu untuk timeline ya, kita jarang digunakan lah untuk pembuatan video yang ini. Dan kita biasanya yang menggunakan teks, video atau yang lainnya. Kalau ini untuk preview tadi ya, untuk mencoba. Nanti misalnya setelah membuat di slide ini kita coba dengan preview. Nah, kalau ini untuk tips biasanya kalau kita online ya. Dan yang sebelahnya itu adalah untuk ekspor. Nah ini kalau kita online misalnya seperti ini ya, bisa interaktif, tapi jarang digunakan juga karena membuatnya kita langsung ya. Oke, ini buat setting dan sebagainya, ini juga jarang digunakan karena nanti editing bisa langsung sambil jalan ya.
kita coba untuk membuat video pembelajaran ya. Kira-kira apa ya? Kita coba membuat video pembelajaran yang pendek saja, yaitu video pembelajaran IPA ya. Kita buat teks dulu ya, tagnya misalnya mau channel kita apa atau nama kita siapa ya. Langsung saja kita ketik di sini namanya, misalnya saya tulis dengan nama saya saja, Pujangga ya, Pujangga Kelana. Nah, selesai, tinggal kita klik OK, kemudian kita atur posisinya ya. Setelah diatur posisinya, ini boleh kita atur lagi supaya pas. Kita preview dulu, kita lihat seperti apa. Nah, ini gerakannya Pujangga Kelana. Satu sudah selesai. Kalau misalnya nanti kita mau edit, ini buat editnya di properties ya. Karena nanti ini mau kita edit apa gerakannya ya di properties ini. Ini di sini ada draw ya, cara menggambarnya, lamanya berapa menit, berapa detik gitu ya, tinggal kita atur saja ya, lamanya menggambar. Kita coba. Kemudian ini yang bawah ini after, jadi setelah video ini, setelah satu slide ke satu slide nih, yang ini ya kita geser, atau dari satu gambar ke yang lainnya, dari kalimat ke gambar diatur di sini nanti berapa lama kita membutuhkan. Kalau ini adalah cara menulisnya atau cara munculnya objek yang kita masukkan ke lembar kerja ya. Kita tinggal OK atau edge di bawahnya. Oke, sudah Pujangga Kelana. Kemudian kita sekarang akan praktek memasukkan gambar, tapi kita coba dulu ya, Pujangga Kelana. Nah, itu tadi sudah dirubah kan waktunya, dia lebih lambat, jadi gerakan tulisannya itu lebih lambat ya. Untuk yang kedua kita pilih gambar. Nah, ini gambar, tapi saya mau gambarnya itu ada di laptop ya, foto misalnya, ambil di sini di bawah yang PC ya, kita cari di PC terus browser, kita cari di mana foto yang akan kita masukkan ke lembar kerja kita. Misalnya saya pilih di sini, ini gambar ya, foto, tinggal diklik saja fotonya, kita mau pilih yang mana, klik, kemudian add. Nah, klik 2 kali, biru dia ya, kemudian diperkecil, simpan misalnya di sana. Oke, ini bisa diperbesar, bisa diatur, diputar dan sebagainya ya. Terserah kita mau seperti apa bentuknya, sesuai dengan kreativitas kita masing-masing ya. Terus coba kita lihat ya, kita view dulu ya. Nah, seperti ini di sana, kemudian muncul berikutnya yang kedua ya, itu menggambar ya. Gambarnya itu menggunakan judul juga tadi ya, jadi dengan N ya. Nanti kita coba dengan yang lain ya, dengan tanpa N, misalnya dengan drag dan sebagainya. Nah, setelah itu kita coba ketik lagi di bawahnya, jadi ada Pujangga Kelana, ada foto di situ. Nah, kita buat di bawahnya adalah video pembelajaran. Kita klik OK, kita klik 2 kali, kemudian kita letakkan di posisi yang strategis atau yang kita inginkan. Boleh diatur-atur, yang atas boleh kita turunkan juga, kita atur semuanya supaya posisinya lebih baik ya, atau pas dengan keinginan kita. Nah, ini previewnya satu slide ya, untuk pembuka atau opening sudah selesai. Ada tulisan, ada gambar ya, dan kira-kira berapa menit ya atau berapa detik ya satu slide ini nanti akan bisa menentukan panjang video yang akan kita buat ya. Ini untuk diatur lagi karena ini akan pindah slide. Nah, afternya kita rubah, saya coba dengan 360 ya, 360 ini ya, 360, 3 menit ya, 3 menit lebih ya.
ini ditambah slide baru ya, di situ new slide. Ini ada di bawahnya new slide. Ini buat lembar kerja kita yang kedua. Setelah opening atau setelah pembuka di atas di Jangan Kelana, kemudian foto dengan video pembelajaran. Saya coba preview lagi supaya bisa mengukur berapa lama peralihan ke slide yang kedua ya. Nah ini ya, diperhatikan, berarti tinggal dihitung saja kira-kira berapa menit gitu ya. Ya, untuk slide kedua misalnya kita masukkan teks baru ya, teksnya teks baru, diklik yang ada huruf A itu ya, kemudian kita tulis materi pembelajaran atau materi IPA, kelasnya kelas 6 misalnya. Nah, selesai. Untuk kelas 6 SD sudah selesai, kita klik seperti tadi di bawah oke. Kemudian kita atur lagi, bisa kita perkecil disesuaikan dengan tempatnya. Kemudian setelah itu kita klik 2 kali supaya hilang birunya itu ya. Yang berikutnya misal kita akan masukkan lagi misalnya gambar atau teks ya, klik sajalah teksnya ya, teksnya kita tambah misalnya materi IPA kelas 6 SD tentang apa misalnya. Kita klik tentang ya, kemudian kita klik lagi teks ya, tentangnya adalah tentang perkembangbiakan makhluk hidup ya, misalnya ini yang kita buat ya. Tema pembelajarannya kali ini adalah tentang perkembangbiakan makhluk. Ini kan terlalu apa ya, 2 ya, ada 2, kita rubah aja dengan di atas ada edit, dia akan muncul. Kemudian ini ya yang kita mau edit nih, kita tinggal lihat ukurannya, kita perkecil ya jadi 20. Nah itu kan jadi 1 baris, jadi berubah kan, ini 1 baris kan, kalau tadi kan 2 baris. Ini hurufnya bisa kita ganti juga misalnya supaya berbeda ya, kita rubah. Kemudian kita beri warna misalnya, ini mau kita warnai saja ya, yang warna ini kita pilih misalnya warna biru ya, kita klik warnanya kemudian oke. Setelah itu kita klik lagi oke, maka akan berubah jadi hurufnya di warna biru ya, dan jenis hurufnya juga berbeda dengan yang di atasnya. Nah, ini tinggal kita kotak-atik saja, merapihkan, merubah dan sebagainya. Kalau kita ingin misalnya dengan menggunakan warna-warni itu ya apa-apa, kita buat warna-warni saja ini ya. Nanti ini bisa kita klik 2 kali. Diingat kalau untuk merubah, memperbesar dan kecil di objeknya kita klik 2 kali, nanti akan berwarna biru. Kemudian ada jendolannya kiri kanan atas bawah, itu yang nanti kita bisa tarik di drag kanan kiri atas atau diperkecil atau diperbesar. Kita preview lagi. Ingat di EasyCAD ini kalau kita mau preview itu jadi dari awal ya, dari video awal atau slide awal sampai slide paling akhir. Jadi agak sabar ya. Karena kenapa? Karena dia akan mengecek semua lembar slide yang sudah kita kerjakan. Sekaligus kita juga bisa mengukur berapa lama video yang sudah kita buat ya, supaya nanti sesuai dengan target kita. Misalnya saya ingin membuat cukup 5 menit misalnya, saya ingin membuat yang 4 menit dan seterusnya. Sekarang kita pilih misalnya gambar lagi ya. Gambar ini kalau tadi kan kita ngambil dari laptop, sekarang saya coba mengambil gambar dari aplikasi, dari EasyCAD ya, bawaannya EasyCAD ya. Nah, kita cari gambarnya, nanti akan kita masukkan ke lembar kerja yang sesuai dengan materi kita. Materi kita sekarang adalah tentang perkembangbiakan makhluk hidup ya. Misalnya saya pilih nih ya,
manusia kan makhluk hidup, jadi coba kita buat di sini adalah mewakili sebagai makhluk hidup yang pertama, yaitu manusia di sini. Kemudian kita cari lagi gambar. Saya mau cari gambar juga yang ada di sini ya, hewan berarti bird, di sini burung ya, banyak di sini yang menarik nih, kita cari burung ya. Kita cari burung, kita masukkan ya untuk di bawahnya, terus kita geser-geser di bawahnya, kemudian kita atur-atur lagi. Untuk gambar yang berikutnya adalah gambar yang mewakili makhluk hidup yang ketiga, yaitu tumbuhan ya. Ya, tumbuhan. Di sini kita cari saja yang ada gambar tumbuhan ya. Misalnya kita masukkan gambar bunga ya, kita cari bunga nih. Ini serangga juga ada di sini. Kalau nanti ada pembahasan tentang serangga, kita tinggal cari saja yang ada di aplikasinya. Saya coba cari yang ada gambar tumbuhan atau bunga ya. Kita cari di mana ya? Oke, kita klik saja di sini, masih banyak yang kita bisa pergunakan sesuai dengan tema. Ini ada tumbuh-tumbuhan ya. Kita cari bunga. Nah, ini ada nih bunga ya, mewakili tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu yang akan kita pelajari dalam video kita, yaitu ada manusia diwakili dengan gambar manusia, kemudian hewan itu ada wakilnya burung, kemudian tumbuhan yaitu dengan bunga ya. Setelah selesai satu slide ini, berarti kita ada 2 slide ya. Nah, ini bisa kita edit atau di properties, yaitu after, karena kita akan pindah ke slide yang ketiga. Kita rubah afternya, disesuaikan lamanya. Nah, sekarang baru di preview ya. Kita coba preview dari pertama lagi ya, dari pujangga kelana, terus ada fotonya ya, ada foto, kemudian ada tulisan video pembelajaran, kemudian tulisan berikutnya materi IPA kelas 6, yang berikutnya yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, yang gambar tadi ya sudah kita masukkan, yang manusia, kemudian burung, kemudian gambar bunga. Ini yang mewakili 3 jenis makhluk hidup yang akan kita pelajari tentang perkembangbiakannya. Nah, ini cara membuat videonya seperti ini, mudah ya, hanya diatur-atur saja, hanya tinggal klik. Kalau misalnya mau kata huruf, tinggal ada yang di atas ini nyesuaiin lagi. Yang ada A-nya itu buat teks ya atau huruf, yang image itu buat gambar. Kalau mau video nanti kita akan praktek semua, yang memasukkan musik, memasukkan video ya. Nah, sekarang misalnya kita tuliskan di slide yang ketiga, jenis-jenis makhluk hidup misalnya ya. Jenis-jenis makhluk hidup. Kita tulis, klik lagi. Dari bawah klik 2 kali, muncul biru, kita atur tempatnya, kemudian kita atur ya posisinya, disesuaikan. Kemudian setelah ada jenis-jenis makhluk hidup, kita klik lagi, misalnya ini kita mau mewakili misalnya manusia. Nah, saya coba cari yang ada di laptop saja ya, cari yang ada di laptop. Ini banyak ya gambarnya, silahkan bisa nanti kalau sudah ada. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat video pembelajaran, diusahakan materinya atau gambar, video, musik dan sebagainya itu sudah dibuat dalam satu folder. Jadi semuanya bisa langsung dicari sekali klik gitu. Kita sudah tahu nih mau mengambil apa gitu ya.
karena ini juga menyangkut waktu untuk pembuatan. Supaya cepat, lebih baik dipersiapkan dulu. Jadi sebelum membuat di aplikasi, semua perlengkapannya yang akan kita gunakan sudah kita buat dalam folder. Misalnya dibuat ada folder khusus gambar, ada folder khusus musik, ada folder khusus video, ada folder opening atau intro ya, intronya seperti apa, terus ada penutupnya atau outro. Nah itu sudah disiapkan. Kenapa? Karena ini akan memudahkan kinerja kita ya. Kalau ini kan namanya sedang berlatih dan saya coba dengan gambar-gambar acak saja, karena ini bukan berdasarkan tema videonya, tapi saya sedang menjelaskan bagaimana cara membuatnya ya, menggunakan aplikasi EasyCAD-nya. Nah ini selesai, misalnya sini manusianya ya kan, jenis-jenis makhluk hidup, misalnya ini mewakili manusia, kita teksnya manusia ya, klik, kemudian kita atur di bawah gambar agak miring sedikit misalnya supaya agak beda gitu ya, menarik lah, lebih menarik dari yang lain misalnya, supaya ada perbedaan. Kemudian kita cari lagi sekarang tumbuhan ya, saya cari di laptop juga tumbuhannya ya, cari di gambar yang tadi juga ya, di image di situ ada gambar tumbuhan. Dan kebetulan saya mau coba cari hewan saja dulu ya, cari hewan yang beda ya, hewan yang beda kan kalau tadi burung ya. Ini saya mau coba cari di mana ya, gambar hewan kalau tidak salah. Kalau ini sama burung, belalang, saya cari yang lain saja, ini belum cocok ya, cocok karena ini masih unggas ya jenisnya. Kita coba cari yang agak berbeda. Di mana ya? Di sini ada yang beberapa gambar yang beda. Coba kita klik. Oh kalau ini yang hidra ya, yang berkembang biak dengan cara yang lain ya. Kita klik. Nah ini ada gambar-gambar pohon. Tapi saya mau cari tadi apa, hewan ya, mau cari hewan yang tadi, tapi saya mungkin tidak milih ini, hanya coba cari-cari dulu ya, apa tahu ada yang menarik. Ini nanti tinggal dipilih saja, dicari gitu ya. Nah ini kelemahan kalau misalnya belum disiapkan gambarnya, jadi kita agak lama untuk mencarinya. Kenapa? Karena kita harus ingat-ingat dulu di mana videonya. Nah ini ya, nah ini ada kambing, ada sapi dan sebagainya. Kita akan pilih salah satu dari sini gambarnya. Coba saya pilih kambing ya, kambing. Nah ini sama saja ya, tinggal diklik. Setelah itu klik 2 kali untuk merubah ukurannya, terus diatur gitu ya. Sekali lagi, kalau ingin membuat video pembelajaran supaya agak cepat, disiapkan dulu foldernya ya. Ini contoh yang saya buat ini agak lama, karena mengapa? Karena harus mencari dulu di mana gambarnya gitu ya. Tapi kalau memang mau membuat video yang sudah kita siapkan, enaknya itu memang sudah ada foldernya. Ini misalnya hewan, kita klik hewan, kita simpan di bawah ya. Kemudian sekarang kita cari tumbuhannya. Saya nyoba nyari di laptop lagi tumbuhannya ya. Di sini kita cari tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk gambar dalam slide. Oke. Kalau tidak salah tadi di picture ya, di picture kalau nggak salah banyak gambar-gambar tadi ya. Coba kita cari gambar yang kita butuhkan. Tidak
sesuaikan di tempatnya. Iya, kita ambil misalnya seperti ini, masih bisa diperkecil lagi, diatur posisinya, kemudian kita putar-putar, ingin lihat yang lebih menarik supaya tidak sama monoton gitu ya, tidak ada miring dan sebagainya. Kita tulis ini tumbuhan ya, supaya mudah untuk penontonnya atau penikmat YouTube-nya, videonya itu tahu oh ya ini tumbuhan gitu. Kita simpan di bawah. Jadi jenis-jenis makhluk hidup itu kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah ini berarti bisa kita buat posisi-posisi seperti ini. Kemudian kita preview dulu ya, preview dari awal lagi. Ini di previewnya, jadi dari opening sampai dengan slide yang terakhir yang sudah kita buat tadi. Preview ini memang penting karena kenapa? Sebelum kita simpan menjadi video, kita bisa ngontrol ya, bisa kita periksa di mana kelemahannya, atau ada yang salah atau tidak, atau ada yang kurang menarik, atau ada yang ingin kita rubah. Jadi kita tahu di slide berapa yang akan kita rubah, bisa kita periksa satu persatu. Ini gunanya preview. Jadi kalau sudah terlanjur kita simpan, sulit untuk ngeditnya ya. Terpaksa kita buka lagi projectnya, baru kita edit di project awal. Kalau tersimpan, kalau misalnya sudah dihapus, berarti kan sudah tidak bisa kita edit lagi. Kalau kita mau harus buat dari awal. Tapi kalau ada preview, kita bisa memeriksa lagi satu persatu di mana saja yang salah, kemudian di mana saja yang kurang. Nah ini kita coba, ini semuanya dengan tulisan ya. Coba kita rubah misalnya gambarnya nih, kita tidak mau dengan tulisan nih gambarnya, gambar tumbuhan ya, kita misalnya dengan drag ya, dengan gerakan tangan tapi bukan nulis tapi mendorong. Kita klik saja properties ya, di bawah properties kita klik. Nah di atas, paling atas tuh ada pilihan tuh ya, di bagian paling atas di sini ada pilihan. Nah itu ada drag, ada drawing, ada insert atau muncul gitu ya. Nah, tinggal kita lihat, kita klik pilih ya, yang mana yang ingin kita coba, yang ingin kita buat berbeda. Khusus kalau yang ini untuk satu-satu ya, satu gambar atau satu tulisan yang berbeda dengan yang lainnya. Kita bisa di properties, kemudian cari pilihan cara muncul objek yang akan kita tampilkan di slide ya. Ini sudah, kita coba preview dulu ya, kira-kira perbedaannya seperti apa. Ini seperti yang dijelaskan tadi, preview itu dari awal ya. Jadi memang bedanya kalau dengan PowerPoint itu kita bisa pilih di slide berapa saja gitu muncul, tapi untuk EasyCAD ini semua. Jadi kalau ada 10 slide saja, maka previewnya akan dibaca semua dari slide 1 sampai dengan slide 10. Makanya kalau saya biasanya tekniknya adalah satu pembahasan satu slide, jadi disimpan, nanti digabungnya, dieditnya di aplikasi lain, misalnya di Camtasia atau di apa gitu ya. Jadi kita tidak terlalu banyak review dan merubah-rubah. Jadi satu lembar slide selesai, simpan, satu lembar slide disimpan gitu, nanti tinggal disambung-sambung. Tapi karena ini kita sedang praktek membuat dari awal sampai akhir, saya coba kita buat video dari pembukaan sampai dengan penutupan. Nah ini lihat nih ya, ini beda kan, jadi dia sistemnya ditarik oleh tangan ke bawah. Ini tadi ya di properties saja ada properties, lalu tinggal dipilih mau seperti apa. Kemudian karena ini akan pindah slide,
afternya kita rubah lagi. Ini tidak terlalu cepat perpindahan ke slide berikutnya. Kita rubah berapa menit gitu ya. Nah ini juga kalau kita tarik ini akan berubah menitnya, detiknya. Jadi semakin panjang berarti semakin lama ya. Semakin lama tampil atau semakin lama sistem munculnya. Oke, sudah. Kemudian kita preview lagi ya. Jadi harus sabar, harus kita coba di preview, kemudian kita simpan di preview gitu ya, supaya nanti video kita sempurna sesuai dengan yang kita inginkan. Memang perlu kesabaran ya, dan kreativitas. Jadi selain sabar juga kita harus kreatif ya, agar menarik. Karena bedanya sebuah tampilan video itu antara yang kita buat dengan yang orang lain buat adalah dari kreativitasnya ya. Walaupun aplikasinya sama, tapi misalnya kita kurang kreatif dibanding dengan yang lain, maka mungkin orang lain akan lebih bagus hasilnya ya. Jadi begitu. Kita teruskan ya, ini masih preview ya. Ini baru 3 slide saja previewnya, lumayan agak lama kita nunggunya. Ini padahal baru 3 ya. Bagaimana kalau nanti misalnya slide-nya ada 10 gitu ya, atau ada 11. Makanya tekniknya tadi ya, tekniknya ini yang sering saya lakukan, yaitu dengan satu slide disimpan. Jadi satu slide langsung dibuat video, satu slide dibuat video. Sekarang kita masukkan musiknya, klik yang ada gambar nada musik gitu ya, kita klik. Nah, kita bisa coba dulu musiknya seperti apa, tinggal play ya, mau seperti apa. Misal musik pertama ya, ini pilihannya banyak nih untuk musik ya, kita tinggal cari saja. Nah, seperti ini musik pertama. Oke, misalnya ini tidak cocok, kita cari musik berikutnya. Kalau cocok tinggal kita klik add ya. Ini kita klik, kemudian kita preview lagi. Oke, muncul musiknya, muncul gambarnya, tulisannya. Nah, ini tadi kan kita baru memasukkan musik ya. Coba musik yang ini kita pilih misalnya, tapi nanti kalau tidak cocok bisa kita ganti ya. Kita perhatikan dulu ya, ini preview, dan preview itu berarti dari awal sampai slide akhir. Kita harus sabar preview, tapi memang harus selalu di preview. Karena kenapa? Karena ini akan menyempurnakan hasil kerja kita ya. Jadi tidak ada kesalahan yang fatal gitu ya ketika selesai. Tapi kalau misalnya kita tidak preview, bisa-bisa nanti banyak kesalahan yang sulit buat kita perbaiki. Nah, ini cara tampilnya, dan kita coba untuk misalnya ini musiknya ya, musiknya kok putus gitu, cuman tidak sampai selesai ya. Seharusnya kan setiap slide itu bisa selesai, atau kita coba dengan yang lain, misalnya cari lagi mau diganti, nanti kita cari-cari saja. Musiknya ada di sini ya. Musik ini musik gratis, aman ya. Jadi untuk di YouTube ini aman ya. Kita cari-cari, lalu kita coba klik edge-nya, nanti kita preview lagi. Oke, kita preview, ganti musiknya kan, dari yang tadi kita sudah masukkan, sekarang sudah ganti dengan musik yang baru.
lakukan seperti tadi dari awal ya. Musiknya bisa lanjut ya. Kita teruskan. Untuk ini masih preview, memasukkan gambar dan sebagainya. Untuk berikutnya kita tambah slide baru ya, new slide di bawahnya. Jadi sudah 4 slide. Yang berikutnya misalnya kita tulis, oh tadi kan sudah jenis-jenisnya ya, sekarang cara perkembangbiakannya. Pertama adalah cara perkembangbiakan manusia misalnya. Nah ini masih 2 baris, karena 2 baris ini akan menghabiskan tempat. Kita klik edit ya, kita rubah besaran hurufnya. Nah sekarang sudah 1 baris, ini tinggal diedit saja. Kalau ini kan jadi tempatnya agak luas, tapi kalau tadi misalnya 2 baris jadi banyak yang kebuang tempatnya. Di ruang kerja kita terganggu atau lebih sempit ya. Sekarang kita mencari gambar manusianya. Kita coba cari lain ya, gambar manusianya supaya lebih jelas. Nah ini mungkin cari di sini ya, tadi kita cari yang cocok. Kalau ini animasi ya, kartun. Ini animasi kayaknya tidak cocok kalau animasi, saya pilih yang ini saja. Nah ini ada yang pasangan, cerita tentang perkembangbiakan. Nah ini bisa diperbesar seperti tadi, klik 2 kali sampai muncul biru, kemudian dirubah, diperbesar atau diperkecil ya, tergantung kreativitas kita dan kebutuhan kita. Kalau kita teksnya kita tulis cara perkembangbiakan manusia gitu ya, dengan cara apa manusia berkembang biak, dengan cara generatif ya, generatif, atau dengan cara kawin atau beranak ya. Kita atur posisinya, dicocokkan, gambarnya kita geser dan seterusnya ya. Teksnya teruskan penjelasan tentang perkembangbiakan ya. Perkembangbiakan generatif itu apa, membuat kemudian kita posisikan misalnya di bawah yang tadi ya penjelasannya. Kita bisa perbesar lagi selama masih ada ruangan yang bisa kita gunakan. Kita atur lagi, kemudian teks lagi, ya. Penjelasan dari yang tadi ya, yang kalimat tadi tentang perkembangbiakan
generatif ya. Kita klik lagi, kemudian kita posisikan tempatnya. Iya, tempatnya ini kayaknya masih belum lengkap, jadi harus kita ubah dulu gambarnya, kita perkecil dulu atau kita naikkan ke atas, karena tanggung ya kalau misalnya pindah slide baru, karena materinya tinggal sedikit. Jadi kita rubah saja ini, diedit supaya lebih kecil ya. Iya, supaya muat 3 baris. Jadi gampang kalau misalnya nanti yang 3 baris kita mau buat 2 baris, itu tinggal diperkecil saja fontnya ya. Tinggal diklik kanan ya, klik kanan terus klik edit, kemudian dirubah ukuran hurufnya. Ya, sekarang penjelasan yang terakhirnya tentang perkembangbiakan manusia tadi ya. Oke. Kita perhatikan. Nah setelah itu kita klik OK ya. Lalu kita atur posisinya di bawah yang tadi ya, yang penjelasan tentang generatif ya. Ini mungkin di paling bawah. Nah ini kan masih besar hurufnya. Kita geser, kita perkecil, tarik ke bawah. Ini masih terlalu banyak barisannya. Kita edit, ukurannya dirubah. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Jadi kalau misalnya belum cocok atau menghabiskan ruang, di klik kanan, kemudian ada edit ya, klik edit, ubah ukurannya ya. Ini properties buat afternya. Jadi setelah tulisan ini kita coba dirubah. Berapa lama perpindahan dari satu slide ke slide berikutnya ya. Iya, sekarang tinggal kita coba preview. Ini masih proses review ya tadi. Jadi harus agak sabar karena previewnya itu dari awal sampai slide paling akhir. Jadi nah ini baru ke slide yang akhir kita tadi ya, tentang perkembangbiakan manusia.
kita rubah, coba previewnya ya, ininya apa, durasinya ya, afternya, karena nanti kan kalau tahu cepat perpindahan satu kalimat ke kalimat lainnya, pasti yang nonton juga akan merasa terlalu terburu-buru, belum sempat baca sudah pindah lagi. Jadi kita atur untuk mempermudah penonton dari video ini supaya nanti mereka bisa menikmati tulisan atau memahami tulisan-tulisan yang sudah kita tulis. Jangan sampai setelah kita tulis tapi penontonnya sendiri tidak. Nah, ini kita coba ya dengan cara lain, misalnya ini tidak dengan tulis atau dengan hand ya. Kita coba preview lagi. Ya, itu masih proses preview ya, masih mengulang tadi kita lihat yang dirubah ya di slide yang paling akhir itu kan gambarnya dirubah ya, dia munculnya tidak dengan tulis tapi dia muncul, nah lihat beda kan, itu tadi dengan klik kanan properties, kita pilih dengan cara apa, muncul gambar atau tulisan. Tinggal pilih saja, tergantung dengan selera kita dan kebutuhan ya, kebutuhan dari video itu. Kenapa divariasikan? Supaya tidak jenuh atau penonton tidak bosan kok begitu saja. Jadi ada kejutan-kejutan atau ada cara yang berbeda, bervariasi, jadi itu lebih menarik. Karena untuk melihat video, untuk menonton video bukan hanya menikmati materinya, tapi menarik tidak tampilannya. Nah, sekarang kita coba dari musiknya lagi ya. Untuk memunculkan musik supaya dari awal video sampai video, nah ini harus di checklist. Kalau tadi kan belum sampai akhir sudah habis ya. Nah, ini yang di bawahnya kita checklist. Kita coba jajal preview dan nah ini ya. Ini nanti musiknya akan sampai di slide paling kalau misalnya mau satu video satu slide saja atau satu lagu habis selesai kemudian disambung dengan yang lain itu satu lagi nanti ya. Dan kalau misalnya ingin satu lagu tapi dia nyambung terus, itu ada checklist di bawah, ada checklist saja. Ya, kita nikmati dulu reviewnya ya. Bisa nyambung lagi ya. Kalau tadi kan putus selesai, nah sekarang lagu itu akan nyambung lagi di slide berikutnya. Setelah memang durasi lagunya habis, dia otomatis akan melanjutkan lagi dengan musik yang dari awal lagi gitu, dari awal lagi terus sampai akhir slide kita, jadi tidak berhenti. Empat slide. Coba kita bikin yang penjelasan berikutnya untuk melanjutkan dari materi ini. Ini kan baru perkembangbiakan manusia. Kita coba perkembangbiakan makhluk hidup yang lain, jenis yang lain ya.
selain manusia. Ini masih short view. Kita teruskan ke slide baru lagi ya. New slide. Ya, ini new slide lagi. Kita misalnya ke perkembangbiakan, cara perkembangbiakan hewan misalnya ya. Perkembangbiakan hewan. Kalau tadi kan manusia. Sekarang kita teruskan ke materi berikutnya, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Seperti biasa ya, kalau untuk merubah, memperbesar, memperkecil, tinggal diklik 2 kali. Setelah muncul warna biru, diatur di atas atau di bawah, diperbesar, diperkecil ya. Kita klik berikutnya, teks lagi. 1, misalnya cara generatif. Jadi hewan itu kan ada 2 cara ya, ada generatif, ada vegetatif. Nah, ini generatif yang 1. Terus tulis generatif itu bagaimana caranya, ada berapa cara, misalnya 1, yaitu dengan beranak ya, beranak. Nah, ini kalau misalnya materinya masih ada yang salah-salah, maklumi saja karena ini kan hanya berlatih untuk membuat videonya. Untuk materi nanti khusus pembuatan materi. Ini hanya berlatih bagaimana cara memasukkan teks, bagaimana memasukkan gambar, dan nanti akan kita praktekkan bagaimana cara memasukkan video. Ini beranak, opipar ya. Kemudian yang B-nya ya, yang B-nya misalnya hewan itu selain dengan beranak, misalnya B-nya dengan bertelur ya. Bertelur atau pipipar ya. Pipipar kita simpan di bawahnya. Kemudian yang ketiga itu adalah beranak dan bertelur atau disebut dengan opopipipar. Yang C ya, beranak dan bertelur. Atau opopipipar. Iya, ini ada 2 baris ya. Ini kayaknya terlalu menghabiskan tempat. Kita edit, kita rubah ukuran hurufnya. Nah, berubahlah dia menjadi 1 baris. Hanya kan tidak seimbang ya. Yang bawah tuh kecil, yang atas tulisannya besar. Bagaimana caranya supaya seimbang? Nah, yang atas yang besar harus mengikuti tulisan yang di bawahnya ya, jadi kelihatannya rapi gitu. Yang ini kita perkecil, kan tinggal ditarik saja, diperkecil gitu kan, didorong ke belakang dia akan lebih kecil. Jadi diatur dulu ya, jangan sampai nanti tulisannya ada yang besar, ada yang kecil gitu, malah mengganggu penglihatan atau kurang menarik untuk penontonnya ya. Jadi harus diatur dulu, diposisikan dulu. Ini lewat nih, jangan sampai lewat ujungnya ya. Nah, nggak boleh sampai lewat ujungnya karena nanti kalau suka jadi video tidak terbaca ya kalau lewat seperti itu. Ini cara generatif. Ada 3, beranak atau pipar, bertelur atau pipipar, beranak dan bertelur atau opopipipar. Sekarang berarti yang kedua ya kan, yang kesatunya adalah secara generatif. Sekarang yang keduanya perkembangbiakan secara vegetatif ya. Vegetatif ini kita simpan di bawahnya yang vegetatifnya ya. Kemudian kita atur lagi posisinya ya. Misalnya yang vegetatif ini ada berapa? Misalnya dengan cara fragmentasi ya. 1 cara fragmentasi, kita simpan di bawahnya.
Jangan lupa diklik 2 kali supaya dia muncul warna biru di tagnya, tapi yang diklik 2 kalinya itu pas di teksnya atau di objek yang akan kita rubah ya. Klik 2 kali dia akan muncul warna biru, kemudian ada bendulan di sisi-sisinya, itu bisa kita rubah, tinggal di drag, ditarik kanan kiri dan seterusnya. B nya adalah bertunas, B nya bertunas, kemudian yang C nya yang kita tulis yang C, membelah diri. Nah, ini cara perkembangbiakan hewan ya. Ini ada 3, ada 2 ya, ada 2 generatifnya, ada 3, yang cara vegetatifnya juga ada 3. Nah ini, jadi cara membuat video itu seperti itu. Nah, sekarang review dulu semuanya, kita lihat reviewnya ya. Musiknya nyambung ya, jadi dari slide setelah habis durasi musik dia akan mengulangi lagi dari awal ya. Previewnya sudah dianggap sudah selesai ya, maksudnya sudah cocok, tinggal dirubah ini buat durasi after ke slide berikutnya, karena kita masih membutuhkan slide untuk penutup ya. Jadi kita pilih, kita rubah durasinya untuk after berapa menit, berapa detik gitu ya, di penampilan kalimat paling akhir. Nah ini new slide. Sekarang kita belajar memasukkan video ya. Ini diklik yang gambar raw video ya, atau film ya, film gitu. Sekarang kita akan masukkan videonya, dicari di laptop yang sudah kita simpan, kita cari. Kebetulan saya ingin menyimpan video penutup atau outro ya, kita cari penutupnya atau outronya. Setelah itu tinggal kita klik, nah ini outronya, kita tinggal klik. Nah kita pilih. Nah, ini tergantung videonya, kalau videonya panjang jadi akan lama ya, tapi kalau videonya pendek dia akan sebentar kemudian langsung masuk.
Nah ini ya untuk penutupnya. Kemudian kita coba di review dulu ya, apakah ini sudah pas dengan keinginan kita atau misalnya masih ada yang perlu dirubah gitu, cara masuknya misalnya atau gerakannya gitu ya. Ini coba kita rubah, dan ini memang membutuhkan agak panjang ya untuk terakhir ya. Nah ini preview, kita lihat preview awal sampai akhirnya. Oke, selamat menyaksikan previewnya. Iya, itu reviewnya. Tapi ini kurang menarik untuk masuk videonya. Kita properties, kita pilih di atas ya. Kita pilih misalnya dengan cara in ya, dengan cara lain. Itu dia akan masuk dengan tanpa harus seperti digambar gitu, karena kurang menarik kalau misalnya video masuknya dengan cara seperti digambar. Oke, kita lihat video terakhir ya sebelum kita buat videonya atau di ekspor. Kita lihat video terakhir.
videonya sudah beda dengan tadi ya. Kita Oke, untuk berikutnya bagaimana cara merubah dari ASCII ini kita rubah menjadi video. Nah, kita lihat di sini ada ekspor, kita klik ekspornya, nanti akan mencari akan disimpan di mana. Saya coba simpan di desktop ya. Di desktop kita tulis filenya namanya apa supaya gampang mencarinya ya. Misalnya sini kita ketik saja yaitu tentang pembelajaran IPA gitu ya. Udah, tinggal diklik. Nah, ini sama seperti preview, jadi dia menyimpannya, akan membaca semua slide dari awal sampai akhir. Selesai semua baru akan tersimpan menjadi sebuah video. Jadi menyimpannya itu dia akan terus mutar atau akan dibaca, akan diulang seperti preview dari awal ya, dari awal video sampai akhir video. Jadi jangan di stop dulu, dibiarkan saja sampai berakhir. Nah, setelah berakhir dia akan menyimpan filenya ya, menjadi file video. Iya, kalau sudah selesai dia sampai akhir membaca semua slide yang sudah kita buat, maka dia akan menyimpan file kita menjadi video di tempat yang sudah kita tentukan tadi di awal. Kebetulan saya kan tadi menyimpannya di desktop ya, jadi nanti filenya akan di desktop. Nah, ini lama atau sebentarnya proses penyimpanan tergantung panjang atau pendeknya video yang kita buat. Jadi dibiarkan saja sampai nanti ada pemberitahuan bahwa video kita sudah tersimpan dengan baik. Jadi kita tunggu prosesnya sampai muncul form untuk memilih yes atau no gitu ya, bahwa file kita, file video yang sudah kita simpan itu sudah selesai tersimpan dengan baik. Sekali lagi ini tergantung panjang atau pendeknya video. Jadi kalau misalnya hanya sebentar maka prosesnya juga sebentar, tapi karena ini agak panjang maka
penyimpanan juga agak lama ya, karena dia akan terus menyimpan dari awal ya, dari pembuka sampai penutupan video yang kita buat tadi ya. Kebetulan ini ada 5 slide yang kita buat ya. 5 slide ini kalau misalnya satu slide saja misalnya 10 menit sudah 50 menit, atau rata-rata misalnya satu slide 2 saja sudah 10 menit dan seterusnya, tergantung juga lama pengaturan waktu ya, karena di video itu kan kita atur tadi waktunya, afternya berapa, lautnya berapa, keluarnya berapa, dia berapa menit, ketika berganti slide juga berapa menit, itu akan mempengaruhi panjang atau pendeknya video. Jadi kita harus betul-betul bisa memperhitungkan. Kalau misalnya oh ya saya mau bikin video hanya 3 menit saja, berarti bagaimana cara kita mengatur munculnya gambar, perpindahan dengan slide dan sebagainya ya. Dan sekali lagi kalau saya biasanya dipotong-potong dari satu slide saja supaya bisa tahu berapa panjang ketika digabungkan, karena kalau saya ngeditnya itu. Nah ini sudah muncul ya formnya, tinggal kita klik yes ya. Nah setelah kita lihat, nah dia langsung muncul videonya ya, video yang sudah jadi. Ini bisa langsung kita close juga nggak apa-apa, ini videonya sudah jadi, kita close, kemudian kita lihat di desktop ya. Ini kita coba keluar dulu dari aplikasi ini ya, yaitu dengan meng-close-nya. Di close di sini, kalau yes berarti nanti filenya tersimpan ya, kita simpan lembar kerja kita yang tadi, tapi saya tidak mau menyimpannya. Nah ini ada di bawah ya, sudah jadi videonya, ini ada di bawah, jadi video kita sudah tersimpan. Kalau kita buka maka akan muncul videonya seperti ini. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam pembahasan tutorial video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.